Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1611 Membalas Rasa Tidak Bersyukur dengan Kebaikan. Menghabiskan upaya Hercules, Song Qiang akhirnya menyempurnakan pil Cloud Immortal Unbosom. Dia diam-diam menghela nafas lega, menyeka keringat di dahinya, dan meratapi dalam hatinya, sangat lelah. Mengabaikan levelnya, kesulitan pemurnian dari Unbosom Immortal Cloud Pill sudah tidak kurang dari beberapa pil Divine peringkat kesulitan rendah. Tapi saat ini, suara mengejek masuk ke telinganya. Lihatlah dirimu sedang memperbaiki pil surgawi peringkat 3, mengapa kamu seperti mengalami sembelit? Aku bahkan agak ragu sekarang, apakah kamu benar-benar Dewa Alkimia Bintang 4? Mereka semua mengatakan bahwa Anda pernah menjadi orang nomor 1 Dewa Alkimia Bintang 3 Menara Pil. Saya rasa standar ini juga biasa-biasa saja. Ejekan Guhan tampak sangat tajam di telinga. Jelas, dia sudah lama menyelesaikan penyempurnaan, menyaksikan Song Qiang memurnikan dengan ekspresi geli di sampingnya. Song Qiang marah sampai wajahnya marah dan dia berkata dengan marah, "Pang, jangan terlalu sombong. Keluarkan pil obat Anda agar dilihat semua orang, lalu merajalela dengan saya." Petik 2. Guhan mengangkat bahunya dan berkata, "Lihat, lihat, apa aku takut padamu. Setelah saya selesai menyempurnakannya sekarang, saya mengamati di samping untuk sementara waktu. Mengenai memenangkan rookie sepertimu, aku masih memiliki kepercayaan diri." Petik 2. Selesai berbicara, Guhan langsung membuka tungku. Saat semua orang melihat pil obat Guhan, masing-masing dan setiap wajah mereka menunjukkan ekspresi putus asa. Mengapa anak itu benar-benar dapat menyempurnakan pil Cloud Immortal Unbosom bermutu tinggi? Petik 2. Perbedaannya terlalu besar. Dengan situasi penyempurnaan pil Song Qiang, paling-paling juga kelas menengah atau rendah. Petik 2. Sai, mungkinkah kota kekaisaran langit surgawi milikku, tidak ada yang bisa keluar dan mengurus ini? Masing-masing dan setiap orang ini mendesah tanpa henti. Beberapa hari ini, mereka dipicu dengan buruk oleh Guhan. Hanya saja tidak ada dari mereka yang memikirkan Ye Yuan sama sekali. Karena Ye Yuan saat ini tidak akan dimasukkan dalam kelompok junior dulu. Ye Yuan adalah sesepuh menara pil, itu adalah eksistensi dengan status yang sangat tinggi. Bagaimana mungkin untuk terlibat dalam tingkat persaingan ini? Tetapi jika tidak menghitung Ye Yuan, benar-benar tidak ada seseorang yang mampu menahan kejeniusan Guhan sekarang. Dia sudah membuat Heavenly Eagle Imperial City kehilangan semua wajahnya. Ekspresi Song Qiang sangat jelek. Orang-orang sadar akan urusan mereka sendiri, dia menganggap bahwa pil obatnya kemungkinan besar hanya bermutu rendah. Pil obat ini, dia berjuang keras untuk memperbaiki. Wajah Guhan menunjukkan ejekan saat dia berkata, "Kenapa? Tidak berani buka? Atau apakah Anda sudah tahu bahwa Anda kehilangan?" Tidak masalah, menurut kesepakatan kita sebelumnya, orang yang kalah membungkuk 3 kali kepada pemenang, lalu berkata 3 kali, "Aku pemula," yang sangat mengagumi Lord Guhan, dan masalah ini akan dipertimbangkan. Petik 2. Wajah Song Qiang memerah, berdiri di sana bingung. Di sebuah gedung sudut, kepala tetua kota kekaisaran Sungai Abadi memiliki pandangan yang menyesal. Dia berkata sambil tersenyum, "Brother Ruosu, sepertinya kota kekaisaran langit surgawi Anda benar-benar tidak memiliki penerus. Saya mendengar bahwa ini adalah murid yang paling Anda banggakan. Dia sebenarnya hanya memiliki sedikit kemampuan ini." Petik 2. Wajah Ruosu menjadi hitam seperti wajan dan berkata, "Ling Zikun, kamu baru saja mendapatkan jackpot dan bertemu dengan murid yang baik. Menjadi sombong untuk apa?" Petik 2. Ling Zikun tersenyum dan berkata, "Saudara Ruosu, jangan marah. Junior berdebat sedikit, kenapa kamu sangat marah? Anda lihat saat murid perempuan Suan Yu kalah hari itu, dia jauh lebih tenang dari Anda." Petik 2. Ruosu berkata sambil mendengus dingin, "Ling Zikun, apakah kamu datang ke kota Imperial Heavenly Eagle untuk bersenang-senang, atau apakah kamu benar-benar memiliki masalah penting? Jika tidak ada hal penting, silakan pergi." Petik 2. Ling Zikun tersenyum dan berkata, "Lihat apa yang kamu katakan, lelaki tua ini secara alami datang ke sini karena aku punya urusan penting. Tetapi masalah ini tidak mendesak untuk saat ini, jadi saya berhenti lebih lama di sini. Sementara aku melakukannya, biarkan orang-orang kecil bertanding sedikit, itu juga dianggap berkenalan." Petik 2. Ruosu mendengus dingin dan berhenti berbicara. Di tengah kerumunan, di sudut yang tidak mencolok, Ye Yuan bertanya pada Ning Tianping di sebelahnya dengan suara rendah, "Semua yang lain melakukan ini?" Ning Tianping mengangguk dan berkata,
Kalau tidak, berandal ini terlalu sombong, tapi tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Itu sebabnya dia sombong sampai sekarang. Petik 2. Dalam hal ini, Ning Xiu juga tunduk pada Gu Han. Ye Yuan tidak memiliki emosi marah yang berlebihan. Pertengkaran kecil semacam ini sama seperti anak-anak yang berjuang melawan arusnya. Cakrawala dan pikirannya jauh dari apa yang bisa dipahami oleh Gu Han, anak seperti ini. Hanya saja Ning Xiu juga dianggap separuh muridnya. Dikalahkan oleh bocah kecil, dia masih merasa malu. Mengapa? Magang senior Brother Song adalah murid yang paling dihargai oleh kepala penatua Ruosu, itu tidak akan menanggung kerugian dan ingin menolak hutang Anda, kan? Kata Gu Han sambil tersenyum, itu bukanlah senyuman. Wajah Song Qiang berubah menjadi warna hati babi. Menjadikannya, Dewa Alkimia Bintang 4, tunduk pada Dewa Alkimia Bintang 3, dan bahkan harus memanggil tuan orang lain, ini bahkan lebih tidak nyaman daripada memakan lalat. Tetapi di depan begitu banyak orang, jika dia menarik kembali kata-katanya, maka apa yang dia hina bukan hanya dia sendiri, ada juga seluruh orang-orang di kota Kekaisaran Langit Surgawi. Sialan, dunia macam apa ini? Mengapa ada begitu banyak makhluk aneh? Petik 2. Song Qiang memaki dalam hatinya, memutuskan hatinya, dan baru saja akan membungkuk, tetapi kerahnya dipegang oleh seseorang dari belakang. Berbalik untuk melihat, dia tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya lebar-lebar. Ketika para penonton melihat pemuda ini yang tiba-tiba muncul, masing-masing dari mereka menjadi sangat bersemangat, hampir berteriak. Ye Yuan melakukan gerakan tangan diam, mengisyaratkan semua orang untuk diam. Orang-orang itu segera mengerti dan langsung diam. Tapi ekspresi antisipasi di wajah mereka tidak bisa disembunyikan apapun yang terjadi. Gu Han melihat reaksi semua orang, wajahnya menunjukkan ekspresi yang mencurigakan. Siapa ini? Mengapa setiap orang memiliki ekspresi seperti ini? Sepertinya begitu anak ini datang, dia bisa mengatasi gelombang pasang yang mengamuk. Pihak lain jelas hanya dewa asal penyelesaian besar. Dalam hal alam, dia bahkan tidak setinggi dia. Rukis seperti ini ingin mengalahkannya. Bermimpilah. Bukankah dia melihat bahwa Dewa Alkimia Bintang 4 di depannya ini sudah kalah darinya? Kamu, Song Qiang baru saja akan berbicara tetapi diganggu oleh Ye Yuan. Dia berkata dengan dingin, baiklah, serahkan padaku di sini. Anda pergi ke satu sisi dan menonton. Petik 2. Melihat Ye Yuan berkata begitu, Song Qiang mirip dengan diberikan amnesti dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan benar-benar akan maju saat ini. Orang harus tahu, masa lalunya dengan Ye Yuan agak tidak menyenangkan. Jika itu dia mungkin juga ingin melihat Ye Yuan kehilangan muka di atas panggung, lalu naik dan mengirim pengepakan Pang yang penuh kebencian ini. Berpikir seperti ini, Song Qiang tidak bisa menahan sedikit pun tersentuh di hatinya. Dia menemukan bahwa dibandingkan dengan Ye Yuan, dia hanyalah orang yang tercela. Dia membalas rasa tidak berterima kasih dengan kebaikan, membiarkan dia pergi dengan santai saat ini. Bisa dikatakan menyelamatkan wajahnya sampai batas terbesar. Untuk pertama kalinya, Song Qiang agak menyesal telah menentang Ye Yuan. Berhenti, kakak magang senior, apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda di sini? Jika Anda melakukannya, kemana Anda ingin wajah kepala tetua Ruosu pergi? Gu Han sama sekali tidak menganggap Ye Yuan serius dan berkata dengan suara serius. Sosok Song Qiang membeku, dan benar saja, berhenti bergerak. Ye Yuan melambaikan tangannya padanya, mengisyaratkan dia untuk turun, dan berkata dengan dingin kepada Gu Han, dia tidak mengingkari. Taruhannya denganmu, aku akan mengambil alih. Petik 2. Gu Han mengukur Ye Yuan dari atas ke bawah dengan sekilas dan berkata sambil terkekeh, kamu hanya Dewa Alkimia Bintang 3, hak apa yang Anda miliki untuk membantu Dewa Alkimia Bintang 4 mengambil alih? Wajahmu belum sebesar itu. Petik 2. Bab 1612 itu kemudian tak tertandingi. Mengenai penghinaan Gu Han, Ye Yuan tidak memikirkannya. Bukankah Lord Gu Han dikenal sebagai jenius nomor 1 di River Eternal Imperial City? Mengapa, kamu bahkan tidak berani menerima tantangan dariku, hanya Dewa Alkimia Bintang 3? Kata Ye Yuan sambil tersenyum ringan. Gu Han memiliki tampilan bangga saat dia berkata, tidak sembarang Tom, Dick, dan Harry bisa menantangku. Yang saya tantang adalah semua jenius muda tingkat pertama dari Heavenly Eagle Imperial City. Jadi kamu pikir kamu siapa? Petik 2. Gu Han ini sombong dan angkuh. Target yang dia tantang tidak dipilih secara acak, tetapi hanya ditantang setelah penyelidikan yang cermat.
Hanya saja tidak ada yang memberitahunya bahwa kota Kekaisaran Langit Surgawi masih memiliki keberadaan yang menakutkan. Eksistensi ini sudah tidak pada level yang sama dengan yang disebut jenius seperti ini. Saat kata-kata Guhan keluar, segera, suasana aneh menyebar melalui kerumunan. Ye Yuan dengan lembut memberi isyarat kepada semua orang untuk tenang. Semua orang segera mengerti dan diam dengan sangat cepat. Mereka sudah melihat bahwa Ye Yuan sengaja di sini untuk menamparkan wajah, dan dia sengaja memberi isyarat kepada mereka untuk tidak membocorkan identitasnya. Setiap orang sangat tertekan beberapa hari ini. Kejeniusan mereka menderita kekalahan telak, sekarang, bahkan Dewa Alkimia Bintang 4 Song Qi yang dikalahkan. Lebih penting lagi, jika mereka kalah, mereka kalah. Tetapi orang yang kalah bahkan harus membungkuk 3 kali padanya dan bahkan harus mengatakan kata-kata yang memuakkan seperti itu. Tindakan Guhan sudah membangkitkan perasaan semua orang yang dipenuhi dengan kebencian yang sama terhadap musuh. Ye Yuan sekarang berinisiatif untuk keluar dan menjaga Guhan, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Karenanya, mereka menjadi sangat kooperatif. Mereka semua berpikir dengan main-main di dalam hati bahwa ekspresi wajah Guhan dalam beberapa saat pasti akan sangat indah. Kamu jenius. Anda tak tertandingi di bawah langit. Hur sakit. Ketika Anda menyaksikan sarana penatua Ye, Anda akan tahu bahwa kesombongan Anda hanyalah lelucon. Ye Yuan juga tidak marah dan berkata sambil tersenyum ringan, apakah saya memiliki kualifikasi untuk menantang Anda atau tidak? Anda bertanya kepada mereka dan Anda akan tahu. Kalian, apakah saya memiliki kualifikasi untuk menantangnya? Petik 2. Ye Yuan mengatakannya kepada kerumunan penonton, mereka juga sangat kooperatif ketika mendengarnya. Ye Yuan adalah jenius termuda kota kekaisaran kita. Dia secara alami memiliki kualifikasi untuk menantangmu. Petik 2. Jika Ye Yuan tidak memiliki kualifikasi, maka tidak ada yang memiliki kualifikasi ini. Tidak berani menerima tantangan, kamu tidak akan takut kalah, kan? Semua orang berteriak-teriak untuk berbicara, tetapi tidak ada yang mengungkapkan identitas penatua Ye Yuan. Jika tidak mengatakannya secara pribadi, Guhan tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati, bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah sosok kelas penatua. Di gedung sudut, Ling Zikun tertawa sendiri dan berkata, Brother Ruosu, murid junior Heavenly Eagle Imperial City Anda sudah tidak bisa mengirim orang keluar. Bahkan Dewa Alkimia Bintang 4 dikalahkan, tapi untuk mengirimkan Dewa Alkimia Bintang 3, bukankah itu hanya meminta penghinaan? Petik 2. Wajah Ruosu menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar akan maju saat ini. Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan tidak tertarik dengan jenis perjuangan antara junior ini. Dia tahu bahwa dengan ranah Ye Yuan, tingkat pertarungan ini hanyalah pertengkaran kecil. Tapi sangat jelas, Ye Yuan yang melangkah saat ini adalah yang paling cocok. Ling Zikun, kamu jangan sombong terlalu dini. Pemuda ini berbeda dari yang lain. Petik 2. Seberapa cerdikkah Ruosu? Bagaimana dia bisa mengungkapkan identitas Ye Yuan? Ling Zikun ini berpose di depannya setiap hari, jadi dia sudah muak dengan sikap itu. Sekarang Ye Yuan mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan menamparkan wajah, bagaimana mungkin dia tidak membantunya mencapai kesuksesan. Konfliknya dengan Ye Yuan juga hanya konflik internal apapun yang terjadi. Tapi sekarang, orang-orang menindas pihaknya sendiri, jadi bagaimana dia bisa membantu orang luar? Benar saja, Ling Zikun memiliki tampilan yang acuh tak acuh dan tidak bisa menahan tawa saat dia berkata, berbeda dari yang lain. Seberapa berbeda dia? Di antara Dewa Alkimia Bintang 3, mustahil ada seseorang yang cocok dengan Guhan. Kekuatannya, Anda juga melihatnya. Menurut Anda, berapa peluang menang yang dimiliki oleh anak yang tidak dikenal ini? Petik 2. Ruosu mendengus dingin dan berhenti berbicara. Tapi dia diam-diam senang di dalam hatinya. Bahkan aku adalah lawan yang kalah dari Ye Yuan. Tapi muridmu yang kentut anjing ini juga ingin menang melawan Ye Yuan. Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk berlutut dan menjilat sepatunya. Melihat kata-kata semua orang, dikombinasikan dengan penampilan ketika semua orang melihat Ye Yuan sebelumnya, Guhan sudah menentukan bahwa Ye Yuan kemungkinan besar adalah bintang yang sedang naik daun di kota. Kecuali, mengapa tidak ada yang memberitahunya bahwa masih ada pembangkit tenaga listrik muda setelah dia bertanya selama berhari-hari. Mungkinkah pria di depannya ini adalah orang terkuat di antara generasi muda? Namun, siapa yang peduli? Jenius muda manapun hanya bisa berlutut dan menjilatnya juga. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini. Aturan yang sama, kamu kalah, bersama dia.
Gu Han berkata dengan bangga. Ye Yuan tersenyum dan berkata, selesai, tidak masalah. Gu Han melirik Ye Yuan dan berkata dengan dingin, jangan bilang aku mengganggumu. Anda memilih pil obat. Pilih saja yang paling Anda kuasai karena itu tidak masalah bagi saya. Petik 2. Ye Yuan menunjuk ke Unbosom Immortal Cloud Pill dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu. Gu Han tercengang. Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan ingin memilih beberapa pil obat yang lebih mudah. Dia tidak menyangka bahwa anak ini benar-benar berani menantang pil Cloud Immortal Unbosom. Setelah linglung, Gu Han tertawa dan berkata, nak, apakah kamu benar-benar tahu cara mengolah pil? Mungkinkah Anda buta? Bahkan senior magang saudara Song, Dewa Alkimia Bintang 4 yang bermartabat, hampir gagal sekarang. Kamu, Dewa Alkimia Bintang 3, benar-benar ingin bersaing di Unbosom Immortal Cloud Pill denganku. Petik 2. Song Qiang tidak pergi, dikatakan oleh Gu Han, seluruh tubuhnya memerah karena malu. Dia ingin segera naik ke atas panggung dan mengupas kulit ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya pil awan abadi Unbosom, tidak banyak. Gu Han tahu bahwa dia sangat sombong, tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa pria di depannya ini bahkan lebih sombong darinya. Yo, sentimen yang terdengar sangat tinggi. Kalau begitu aku ingin melihat apakah kekuatanmu bisa menyamai nadamu atau tidak. Gu Han tidak bisa menahan tawa saat dia berkata. Kompetisi dimulai. Saat Ye Yuan bergerak, ekspresi Ling Zikun berubah. Melodi dao besar semacam itu, yang terampil dengan teknik pemurnian pil yang ekstrim, sama sekali tidak berada pada level yang sama dengan Gu Han. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, menyempurnakan Unbosom Immortal Cloud Pill terlalu mudah. Dia hanya menggunakan 20% sampai 30% kekuatan dan itu cukup untuk membunuh Gu Han secara instan. Tetapi dalam pandangan Ling Zikun, itu sama sekali tidak terjadi. Ini, mungkinkah pemuda ini adalah muridmu? Saudara Ruosu, kamu sangat menyembunyikannya. Kata-kata Ling Zikun mengungkapkan keheranan dan ketidakberdayaan. Dia tidak menyangka bahwa Ruosu benar-benar menyelamatkan kartu asnya di lubang sampai akhir. Hanya beberapa lusin napas berlalu dan Ling Zikun tahu bahwa Gu Han sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang. Bahkan tidak sepotong pun. Melihat ekspresi kempes Ling Zikun, itu adalah pertama kalinya Ruosu tertawa bahagia dalam 1 bulan ini. Ruosu tertawa dan berkata, hehe, orang tua ini tidak memiliki berkah itu dan juga tidak memiliki kekuatan itu. Ling Zikun berkata dengan heran, mungkinkah, murid salah satu dari sedikit orang itu. Kota Kekaisaran Surgawi Elang, yang terkuat secara alami bukanlah Ruosu dan Zheng Qi. Keberadaan yang benar-benar kuat biasanya tidak dapat dilihat sama sekali. Oleh karena itu, Ling Zikun langsung memikirkan beberapa orang itu. Ruosu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak menjawab Ling Zikun. Hanya kurang dari 1 jam dan Ye Yuan selesai. Ketika Gu Han selesai memurnikan, dia menemukan bahwa Ye Yuan saat ini menatapnya dengan ekspresi geli. Ekspresi itu sama persis dengan bagaimana dia memandang Song Qiang sebelumnya. 1613 disebut jenius. Ye Yuan membuka tungku dengan sangat santai, mengambil pilnya. Tentu, Gu Han kaget, tidak berani mempercayainya. The Divine Grade. Bagaimana ini mungkin? Kata Gu Han kaget. Mengapa itu tidak mungkin? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, itu bukan senyuman. Gu Han menunjuk ke pil obat Ye Yuan dan berkata, kamu hanya Dewa Alkimia Bintang 3, jadi bagaimana mungkin untuk memperbaiki pil awan abadi Unbosom tingkat dewa? Ye Yuan tersenyum dan berkata, karena ini adalah pil dewa peringkat 3, mengapa Dewa Alkimia Bintang 3 tidak bisa memurnikan tingkat dewa? Anda tidak bisa melakukannya. Itu hanya karena kultivasi Anda kurang. Petik 2. Gu Han tidak bisa berkata-kata. Ekspresinya berkedip tanpa henti dan dia mengertakkan gigi dan berkata, saya tidak menerimanya. Ayo bersaing lagi. Petik 2. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, baiklah, giliranmu untuk memilih kali ini. Gu Han mengertakkan gigi dan berkata, aku ingin bersaing dalam pil kondensasi Mystic Moon Qi denganmu. Mystic Moon Qi Condensing Pill adalah kemampuan maksimum Gu Han saat ini. Jika mengkategorikannya menurut kesulitan, itu harus termasuk level puncak 6. Dengan kemampuan Gu Han saat ini, bahkan memperbaiki tingkat rendah hanya melalui kekerasan dan kesulitan. Tapi saat ini, dia sudah tidak peduli. Dibandingkan dengan jenius lainnya, usia Gu Han memang sudah terbilang sangat muda. Hingga saat ini, usianya juga baru 500 hingga 600 tahun. Tapi hari ini, dia benar-benar dikalahkan oleh seseorang dengan peringkat yang sama yang berusia kurang dari 300 tahun.
Dia tidak bisa menahan keluhan ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya bahkan berpikir bahwa Anda akan memilih beberapa tingkat kesulitan 7. Saya tidak menyangka memilih sana-sini, itu masih level 6. Lupakan saja, Anda juga tidak perlu memperbaiki. Anda hanya menonton di samping. Ketika saya selesai menyempurnakan, jika Anda merasa bahwa Anda dapat melampaui saya, maka belum terlambat untuk bergerak. Petik 2. Gu Han sangat marah. Dia tidak pernah diremehkan oleh seseorang seperti ini sebelumnya sejak dia menjadi terkenal di River Eternal Imperial City sampai sekarang. Kata-kata Ye Yuan jelas membenci kecepatan penyempurnaan pilnya lambat. Perasaan terhina muncul di hati Gu Han. Beberapa hari ini, dia hampir menyapu semua jalan, menyapu para jenius muda Heavenly Eagle Imperial City. Sekarang, gilirannya. Tapi sebelum menunggunya setuju, Ye Yuan sudah mulai memperbaiki pilnya. Semakin Gu Han memperhatikan di satu sisi, semakin dia khawatir. Dia benar-benar tercengang oleh keterampilan alkimia Ye Yuan. Dewa alkimia bintang 3 benar-benar bisa melakukannya sejauh ini. Perbaikan pil yang membosankan dan membosankan benar-benar menjadi indah di tangan Ye Yuan, membuat orang-orang bergembira memahami dao besar. Sebenarnya masih ada pertunjukan seperti ini. Gu Han akhirnya memahaminya. Dia sama sekali tidak sejajar dengan Ye Yuan. 1 jam berlalu dalam sekejap. Ketika Ye Yuan berhasil memadatkan pilnya, Gu Han bahkan tidak berani mempercayai matanya sendiri. Pil obat tingkat 6 tingkat puncak, dia sebenarnya hanya membutuhkan 1 jam dan itu selesai. Bagaimana bisa orang ini melakukannya? Ye Yuan tidak bertele-tele, langsung membuka tungku. Gu Han melihat pil kondensasi mistik Moon Qi tingkat dewa, bola matanya hampir keluar. Baik, jika Anda bisa memperbaiki pil kondensasi mistik Moon Qi tingkat dewa yang kosong, saya akan mengaku kalah, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Saat Gu Han mendengar, sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan berat. Tidak memiliki kelas dewa roh. Anda bermain-main dengan saya, kan? Hahaha, Tuanku Gu Han, bukankah kamu sangat sombong sekarang? Teruslah bersikap sombong kalau begitu. Petik 2. Tuanku Gu Han, bukankah Anda mengklaim bahwa kota kekaisaran langit surgawi saya tidak memiliki siapapun? Tuanku Gu Han, sekarang, kau sudah dikalahkan. Siapa yang akan dikirim oleh kota kekaisaran abadi sungai Anda? Petik 2. Hei, kamu tersesat. Cepat hormatilah penatua Ye kita. Petik 2. Jenius apa? Apa yang tak terkalahkan di peringkat yang sama? Di depan penatua Ye, semuanya sampah. Petik 2. Penonton yang memakan biji melon sudah lama tidak bisa menahannya, semua meletus saat ini. Mereka memanggil Tuanku Gu Han berulang kali, berbicara dengan sinis yang ekstrim. Menahan selama sebulan, mereka akhirnya bisa mengangkat kepala sekarang. Awalnya, membandingkan nada dan perdebatan di antara para jenius muda, ini bukanlah masalah besar. Tapi Gu Han ini terlalu tirani. Orang-orang tersesat dan mereka masih harus membungkuk, dan bahkan memanggilnya Tuan Gu Han. Dia bertindak seperti itu, akan aneh jika orang-orang kota kekaisaran langit surgawi bisa bahagia. Pada saat ini, jika mereka tidak memberi Gu Han neraka, lalu kapan mereka akan menunggu? Ye Yuan memandang Gu Han dan berkata sambil tersenyum, apa artinya tidak berbicara? Apakah ini tidak mengakui kekalahan? Jenius muda River Eternal Imperial City hanya demikian. Petik 2. Seluruh orang Gu Han linglung saat ini dan belum bereaksi terhadap identitas penatua Ye Yuan. Tidak hanya Gu Han saja yang hadir, tapi masih ada beberapa saudara magang seniornya. Pada saat ini, seorang pemuda yang memegang pedang perlahan berjalan keluar dari kerumunan, tatapannya panas saat dia melihat ke arah Ye Yuan dan berkata, saudaraku ini, aku ingin tahu untuk apa mereka memanggilmu penatua Ye. Ye Yuan tersenyum dan berkata, memanggilku penatua secara alami karena aku seorang penatua menara pil. Wajah pemuda yang memegang pedang dan Gu Han berubah, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Di depan begitu banyak orang, secara alami tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk berbohong. Lalu, pemuda di depan mata mereka ini sebenarnya adalah penatua menara pil. Terlalu konyol, bukan? Setelah syok, pemuda yang memegang pedang itu membungkuk pada Ye Yuan dan berkata, karena kamu adalah sesepuh Pil Tower, maju untuk berurusan dengan saudara magang junior saya sekarang tampaknya agak menindas yang lemah sebagai yang kuat, benar. Petik 2. Ye Yuan memandang pemuda yang menggenggam pedang dan berkata dengan dingin, jika saudara laki-laki magang juniormu memiliki kekuatanku, dia secara alami bisa menjadi seorang penatua juga. Intinya bukanlah identitas saya tetapi kekuatan. Bukankah dia mengatakan bahwa dia ingin menantang para jenius Heavenly Eagle Imperial City?
Kamu ini tidak berbakat. Menyentuh hati saya dan memeriksa hati nurani saya harus dianggap seusia dengan saudara laki-laki magang junior Anda. Alam kita juga serupa, jadi seharusnya tidak menindas yang lemah sebagai yang kuat, kan? Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat kedua orang itu tercekik. Iya, Ye Yuan mengandalkan kekuatannya untuk menjadi seorang penatua. Namun kenyataannya, Ye Yuan hanya seumuran dengan mereka, bahkan lebih muda dari mereka. Dia datang untuk menerima tantangan itu, tidak ada yang bisa mengatakan keluhan apapun. Pemuda yang menggenggam pedang berkata dengan suara serius, tidak peduli apa, status penatua Ye juga ditempatkan di sana dan awalnya tidak boleh bergabung dalam perdebatan generasi junior kita. Tatapan Ye Yuan membara saat dia berkata, maka maksudmu adalah, hanya kalian yang diizinkan untuk menang, kota kekaisaran langit surgawi tidak diizinkan untuk menang. Pemuda yang menggenggam pedang memiliki ekspresi malu. Dia menemukan bahwa penatua Ye ini tampaknya tidak mudah untuk ditangani. Namun, Gu Han masih muda dan agresif. Kata-kata Ye Yuan sangat memicunya. Kepalanya memanas dan dia berkata dengan suara yang jelas, Elder Ye, bukan. Saya akui bahwa Anda seumuran dengan saya juga mengakui bahwa saya tidak dapat menyamai alchemy Dao Anda. Tapi saya masih belum yakin. Bagiku, alchemy Dao hanyalah tambahan, sedangkan martial Dao adalah jalan yang benar. Elder Ye, Gu ini tidak berbakat dan ingin menantang Elder Ye. Aku ingin tahu apakah kamu berani menerima tantangannya. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang menunjukkan ekspresi aneh. Jika sebelumnya, mereka secara alami merasa bahwa Ye Yuan tidak bisa mengalahkan Gu Han. Tapi sekarang, Ye Yuan dikenal sebagai orang nomor satu menara bela diri. 2 tahun lalu, dia menjadi satu-satunya seniman bela diri yang mampu keluar dari warisan spasial. Bakat yang luar biasa, siapa yang bisa membandingkan? Gu Han ini, benar-benar menyerah sampai dia mencapai Sungai Kuning, tidak meneteskan air mata sampai dia melihat peti mati. Pemuda yang menggenggam pedang juga berkata dengan dingin, Elder Ye, yang disebut jenius harus luar biasa baik dalam alkimia dan seni bela diri. Karena Anda adalah sesepuh kota kekaisaran langit surgawi, saya berasumsi bahwa Anda juga memiliki beberapa prestasi dalam seni bela diri. Jika Anda bisa mengalahkan saudara laki-laki magang junior saya dalam seni bela diri juga, kami secara alami akan diyakinkan dengan sepenuh hati. Petik 2. Gu Han berkata, Penatua Ye, jika kamu bisa mengalahkanku dalam seni bela diri juga, aku akan bersujud padamu 3 kali. Ye Yuan melirik kedua orang ini dan berkata tanpa daya, karena kalian berkata begitu, maka tetua ini akan menerima dengan hormat daripada menolak dengan sopan. 1614 Hukum tata ruang yang kuat. Ekspresi Ling Zikun sangat jelek. Dia melihat ke arah Ruosu dan berkata dengan suara serius, Saudara Ruosu, apakah kamu mempermainkan saya? Membuat penatua pergi dan berurusan dengan murid saya, apa ini jika tidak menindas yang lemah sebagai yang kuat? Petik 2. Sebenarnya, Ling Zikun tahu bahwa dia sedang berdalih. Usia Ye Yuan bahkan jauh lebih muda dari Gu Han, jadi argumen ini sama sekali tidak bisa diterima. Jika ingin mengatakan, dia hanya bisa mengatakan bahwa bakat Gu Han jauh lebih buruk daripada Ye Yuan. Untuk Dewa Alkimia Bintang 3 memiliki bakat menakutkan seperti itu benar-benar membuat orang putus asa. Beberapa tahun ini, dia selalu merasa sombong karena menerima Gu Han, murid ini, dan juga suka membawa serta Gu Han untuk menantang di mana-mana. Selama beberapa tahun terakhir ini, Gu Han hanya melihat sedikit kekalahan. Tapi hari ini, mereka benar-benar menendang lempengan besi. Ye Yuan tampak seperti anak kecil, tapi anak kecil ini sudah menjadi penatua yang terhormat. Bagaimana bisa Ruosu semuda itu untuk menggertak? Itu hanya untuk melihatnya terkekeh dan berkata, Brother Zikun, Elder Ye adalah sesepuh pil tower saya. Orang tua ini tidak memiliki otoritas untuk mengarahkannya pergi dan mengajari murid Anda pelajaran. Selain itu, meskipun penatua Ye adalah yang lebih tua dari Menara Pil, usianya bahkan jauh lebih muda dari Gu Han. Untuk berbicara tentang jenius muda terkuat surgawi elang Imperial City saya yang sebenarnya, itu pasti dia. Anda mengucapkan kata-kata ini adalah tuduhan palsu yang tidak berdasar. Petik 2. Ruosu merasa segar di hatinya. Untuk pertama kalinya, dia bersyukur, emosi ini, terhadap Ye Yuan. Dalam 1 bulan ini, dia mengalami sedikit kerugian. Di depan Ling Zikun, dia tidak pernah mengangkat kepalanya sebelumnya. Wajah Ling Zikun hitam seperti dasar pot saat dia berkata dengan suara serius, menggunakan cara menyesatkan dalam pembenaran diri. Tidak peduli apa, dia lebih tua.
Bagaimana dia bisa pergi dan bersaing dengan murid lelaki tua ini? Petik 2. Ruosu menatapnya sekilas dan berkata sambil tersenyum, Penatua Ye benar-benar menghina untuk mengambil tindakan terhadap muridmu. Anda tidak sadar, saat itu, dia dengan santai mengajari Ningsiyu gadis itu selama beberapa hari dan dia mengalahkan muridku. Jika dugaan saya benar, dia di sini untuk membela Ningsiyu gadis itu. Petik 2. Ekspresi Ling Zikun berkedip-kedip tanpa henti dan dia berkata dengan suara serius, Terus, murid saya ahli dalam alkimia dan seni bela diri. Ketika dia mengalahkan tetua Ye Anda, maka kota kekaisaran langit surgawi Anda akan benar-benar kehilangan wajahnya. Petik 2. Tetapi ketika Ruosu mendengar, dia tidak membantahnya. Senyuman penuh makna itu membuat jantung Ling Zikun berdebar-debar. Mungkinkah Elder Ye ini bahkan seorang ahli seni bela diri? Mustahil. Elder Ye ini masih sangat muda, alkimia daunnya sudah mencapai keagungan. Jadi bagaimana mungkin marsial daunnya lebih kuat dari Guhan? Tapi ada apa dengan ekspresi Ruosu? Kakak tertua, bakat alkimia Elder Ye ini terlalu menakutkan. Tapi dalam seni bela diri, dia pasti tidak bisa menandingi Little Junior Brother. Petik 2. Pemuda yang menggenggam pedang itu mengangguk dan berkata, adik kecil menggabungkan hukum angin dan hukum api. Lebih jauh lagi, dua kekuatan hukum dipahami dengan sangat tinggi. Seniman bela diri biasa dengan tingkat yang sama bukanlah tandingannya sama sekali. Selain itu, ranah Penatua Ye ini bahkan tidak setinggi miliknya. Petik 2. Tetua Ye ini berpikir bahwa dia jenius. Dia terlalu merendahkan. Bahkan jika itu aku, jika di ranah yang sama dengan adik kecil, aku pasti bukan tandingannya juga. Petik 2. Pemuda yang menggenggam pedang tersenyum dan berkata, ketika adik kecil mengalahkan Penatua Ye ini, kota kekaisaran langit surgawi akan benar-benar kehilangan wajahnya. Petik 2. Guhan memandang Ye Yuan dengan bangga dan berkata dengan jijik, lakukan gerakanmu. Wilayah saya lebih tinggi dari Anda, jadi saya akan mengizinkan Anda 3 gerakan, jangan sampai orang lain mengatakan bahwa saya menindas Anda. Petik 2. Dengan dia mengucapkan kata-kata itu, orang-orang menunjukkan ekspresi aneh lagi. Penatua Ye adalah eksistensi yang memahami hukum spasial, dan Anda mengizinkannya 3 gerakan. Ini, betapa tak kenal takutnya ini. Benar saja, Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya, sebagai penatua, mungkinkah saya masih bisa memanfaatkan Anda, seorang junior? Mau izinkan, saya juga yang mengizinkan. Bagaimana dengan ini? Jangan ragu untuk bergerak, dan saya tidak akan membalas. Selama kamu bisa menyentuh sudut lenganku, anggap saja itu kerugianku. Petik 2. Guhan sepertinya memiliki lelucon paling lucu di dunia. Dia bertanya-tanya apakah kepala Penatua Ye ini punya masalah. Mungkinkah Ye Yuan tidak mendengar bahwa dia sudah menyapu menara bela diri? Mungkinkah Ye Yuan tidak tahu bahwa dia menggabungkan hukum angin dan hukum api? Iya, dia pasti tidak mengetahuinya. Postur ya, ingin wajah karena identitas Anda sebagai sesepuh. Anda hanya seorang penatua menara pil, bukan penatua menara bela diri. Kakak magang senior Guhan juga membeku saat mendengarnya, dan mereka langsung bertukar pandang dan tersenyum. Pemuda yang menggenggam pedang tersenyum dan berkata, Elder Ye ini juga orang yang menarik. Petik 2. Guhan tertawa sendiri dan berkata, My Elder Ye, ini yang kamu katakan. Ketika kamu kalah sebentar, kamu akan tunduk padaku 6 kali sama. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, tentu saja, aku sebaik kata-kataku. Petik 2. Saat Guhan mendengar itu, wajahnya jatuh dan aura kuat menyebar. Pertempuran sebelumnya, Guhan bahkan tidak menyerang dengan kekuatan penuhnya. Tapi kali ini, dia memutuskan untuk keluar semua. Pria di depannya ini membuatnya agak cemburu. Dia, sebagai seorang jenius, ini adalah pertama kalinya dia ditantang oleh orang lain. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa seorang pria muda yang jauh lebih muda darinya sebenarnya sudah menjadi sesepuh menara pil. Ini adalah aib bagi saya. Angin api menatarkan matahari. Dua kekuatan hukum berpadu dalam harmoni yang sempurna. Dua jenis energi spiritual yang menakutkan menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi di bawah turbulensi kekuatan hukum. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, masing-masing dan setiap wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Baru sekarang mereka tahu betapa hebatnya bakat Guhan. Ternyata ketika dia berurusan dengan para jenius Heavenly Eagle Imperial City, dia sebenarnya tidak melakukan yang terbaik. Pada saat ini, api meminjam momentum angin membantu api berkobar. Serangan kuat itu menimpa Ye Yuan secara luar biasa.
Kekuatan ini memberi orang perasaan berdebar-debar. Namun, Ye Yuan tenang, tidak bergerak sedikit pun. Seolah-olah dia tidak memiliki niat untuk menghindar sama sekali. Melihat adegan ini, Gu Han tidak bisa menahan tawa dingin, menghadapi kematian. Dia sangat percaya diri dengan serangannya. Ye Yuan sebenarnya tidak mengelak atau menghindar. Apa ini jika tidak mencari kematian? Tapi di saat berikutnya, bola mata Gu Han hampir keluar. Mustahil. Bagaimana? Bagaimana bisa seperti ini? Kata Gu Han dengan ekspresi tidak percaya. Serangan Gu Han tiba-tiba menghilang beberapa puluh kaki di depan Ye Yuan. Ketika muncul lagi, itu sudah melewati Ye Yuan, langsung tiba di belakangnya. Ledakan. Arai besar bergetar hebat. Serangan ini meledak ke susunan besar pelindung dengan kokoh. Kakak tertua, apa yang terjadi? Bahwa Elder Ye tidak bergerak sama sekali, mengapa serangan Little Junior Brother melewati dia? Petik 2. Ekspresi pria yang menggenggam pedang itu berubah drastis dan dia berteriak kaget, hukum spasial. Penglihatanku tidak gagal, kan? Bagaimana ini mungkin? Kakak laki-laki yang memegang pedang berkata dengan tidak percaya, hukum tata ruang. Kakak tertua, apakah Anda salah? Bagaimana mungkin ada seseorang yang memahami hukum spasial saat berada di alam dewa asal? Petik 2. Pria yang menggenggam pedang itu memiliki keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya saat dia berkata, itu benar-benar hukum spasial, tidak salah. Selain itu, pemahaman hukum spasialnya sudah sangat tinggi. Sedikit, adik kecil telah kalah. Dia tidak punya kesempatan. Tidak heran Penatua Ye berani mengucapkan kata-kata berani seperti itu. Ternyata dia benar-benar memahami hukum spasial. Petik 2. Ekspresi Gu Han sangat buruk. Sambil mengertakkan gigi, dia berkata, aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menjagamu. Selesai berbicara, sosok Gu Han bergerak, berlari ke arah Ye Yuan seperti kilat. Untuk menelusuri antar bab 1615 brutal terhadap air mata. Hu. Gu Han terengah-engah. Esensi surgawinya sudah hampir habis, dan dia lelah sampai dia hampir pingsan karena kelelahan. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa menyentuh sudut lengan Ye Yuan. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Napas mereka hampir berhenti. Selama ini, mereka telah mendengar bahwa hukum tata ruang sangat kuat, salah satu hukum tertinggi. Tapi seberapa kuat hukum spasial, mereka tidak melihatnya secara pribadi. Tapi hari ini, mereka benar-benar menyaksikan kekuatan hukum spasial. Tidak ada yang meragukan kekuatan Gu Han. Mampu menggabungkan dua jenis hukum ke tingkat ini, kekuatannya sudah sangat menakutkan. Untuk mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan di peringkat yang sama juga tidak berlebihan. Namun, dia bahkan masih tidak bisa menyentuh sepotong lengan Ye Yuan. Semua orang mengerti, jika Ye Yuan ingin membunuh Gu Han, dia tidak akan bertahan dalam satu waktu pun. Terlalu kuat. Apakah hukum spasial ini benar-benar tak terkalahkan? Petik 2. Menggenggam ruang, semua serangan tidak bisa menyentuh pihak lain sama sekali. Bagaimana cara bertarung diam? Tidak heran ini disebut hukum tertinggi. Tingkat kekuatan ini tidak mungkin bagi siapapun untuk menjadi pasangan Penatua Ye di bawah alam dewa surgawi. Petik 2. Orang-orang kembali ke akal sehat mereka, tetapi sekarang mereka memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Ye Yuan. Tingkat kekuatan ini, mungkin hanya kekuatan dunia Lord Realm yang bisa menyelesaikannya. Aku kalah. Mengendus, aku kalah. Gu Han akhirnya meneteskan air mata tidak mau dan mengakui. Ya, dia menangis. Hari ini, itu adalah kegagalannya yang paling menyakitkan dalam beberapa ratus tahun. Belum pernah ada lawan yang membuatnya begitu tidak berdaya sebelumnya. Ini membuat harga dirinya merasakan kemunduran yang intens. Alchemy Dao, dihancurkan sampai dia babak belur dan memar. Martial Dao, bahkan tidak bisa menyentuh sudut lengan bajunya. Jenius. Ini hanya lelucon. Ketika orang melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Gu Han benar-benar disiksa hingga menangis. Tapi memikirkannya, mereka merasa itu masuk akal juga. Rekan bertemu Ye Yuan benar-benar sebuah tragedi. Sejak awal, ini adalah kesalahan. Jika bukan karena kasus ini, atas dasar apa Ye Yuan bisa naik tahta para tetua? Pada saat ini, orang-orang sebenarnya secara misterius memiliki jejak tambahan dari kesan yang baik terhadap Gu Han yang sombong ini. Juga simpati. Dalam 1 bulan ini, kesan yang diberikan Gu Han kepada orang-orang sangat terburu-buru dan sombong, sangat sombong.
Perasaan yang diberikan orang itu sangat tidak nyaman. Tapi melihatnya sekarang, dia masih anak-anak. Meskipun usia Gu Han jauh lebih muda dari Ye Yuan, dia jelas tidak memiliki pengalaman legendaris Ye Yuan. Dia secara alami tidak mungkin tetap acuh tak acuh ketika diberikan bantuan atau menjadi sasaran penghinaan seperti Ye Yuan. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa Gu Han benar-benar melakukan hal seperti ini. Setelah bengong sejenak, dia naik untuk menepuk pundaknya dan berkata dengan tenang, kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa bagi tentara. Anda hanya kalah untuk jangka waktu tertentu, jadi itu bukan masalah besar. Petik 2. Gu Han menepis tangan Ye Yuan dan berkata dengan air mata berlinang, aku tidak butuh belas kasihanmu. Apakah Anda mencoba menggunakan sikap pemenang untuk mempermalukan saya sekarang? Bermimpilah. Kalimat ini memberi isyarat kesan baik yang baru saja muncul pada setiap orang segera lenyap seperti gelembung sabun. Tapi Ye Yuan tidak marah dan berkata dengan dingin, menurutmu apakah aku memiliki kebutuhan itu? Gu Han tidak bisa menahan tercekik saat mendengar itu. Dia menatap Ye Yuan dan membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa berbicara. Iya, Ye Yuan sama sekali bukan seseorang di dunia yang sama dengannya. Sedikit kebanggaannya tidak ada artinya di mata Ye Yuan. Dia adalah tetua Pil Tower, sosok puncak kota kekaisaran. Sementara dia memang memiliki banyak potensi dan mungkin menjadi sosok puncak kota kekaisaran abadi di masa depan juga. Tapi itu terjadi bertahun-tahun kemudian. Kesenjangannya dengan Ye Yuan hanya akan tumbuh semakin besar seiring dengan berlalunya waktu, dan tidak menyusut. Ye Yuan melihat ekspresinya dan berkata sambil tersenyum, kamu hanya melihat kekuatanku, tapi kamu tidak tahu apa yang telah aku alami. Kekuatan tidak pernah keluar begitu saja, bagi saya untuk dapat mengalahkan Anda, itu bukan hanya memenangkan Anda dalam hal bakat. Saya akui bahwa Anda memang luar biasa berbakat, tetapi ribuan dan puluhan ribu tahun kemudian, Anda mungkin tidak lebih kuat dari murid-murid Heavenly Eagle Imperial City kami. Oleh karena itu, jika Anda datang untuk membandingkan catatan, kami menyambutnya. Tapi Anda terlalu sombong saat melakukan sesuatu, jadi kami tidak menyambut Anda. Petik 2. Hanya ketika Gu Han mendengar ini, dia tahu mengapa Ye Yuan mengambil tindakan. Dia tiba-tiba menyadarinya. Apakah dia terlalu berlebihan? Memenangkan lawan dan bahkan dengan sengaja mempermalukan lawan, hal seperti ini terjadi pada siapapun, mereka juga tidak akan bahagia. Aku salah. Gu Han berkata dengan suara rendah. Pria yang memegang pedang itu curiga apakah dia mendengar dengan salah atau tidak. Adik kecil sebenarnya mengakui kesalahannya kepada orang lain. Seseorang yang bangga seperti adik kecil ternyata mengakui kesalahan orang lain. Semua orang bertukar pandang, semua tercengang. Pemuda yang keras kepala dan sulit diatur ini benar-benar mengakui kesalahannya kepada Penatua Ye. Terlalu mengagumkan. Ye Yuan memandang Gu Han dan berkata sambil tersenyum, bahkan jika kamu menang melawan semua murid jenius Heavenly Eagle Imperial City, aku tidak bisa peduli dengan kamu juga. Tapi Anda menang dan bahkan ingin mempermalukan lawan Anda, saya tidak tahan dengan itu. Anda menamparkan seluruh wajah kota kekaisaran langit surgawi. Saya, sebagai sesepuh menara Pil, secara alami harus bergerak untuk memberi Anda pelajaran. Pergilah, dengan bakat Anda, prospek masa depan Anda tidak akan terbatas. Tetapi jika Anda terus mengudara dan memandang rendah orang-orang seperti ini, Anda akan menderita kerugian besar cepat atau lambat. Hari ini, saya hanya bergerak untuk memberi Anda pelajaran, tetapi musuh Anda mungkin tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Petik 2. Gu Han mengertakkan gigi dan berkata, terima kasih banyak atas ajaran Penatua Ye. Selesai berbicara, Gu Han membungkuk 3 kali kepada Ye Yuan dengan hormat, berbalik, dan pergi. Pria yang menggenggam pedang dan yang lainnya takut pada pertemuan Gu Han dengan sebuah kecelakaan dan buru-buru mengikutinya. Seorang saudara magang senior berkata, adik muda, kamu tidak perlu mengingatnya. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa bagi tentara. Lain kali, mari kita menang kembali. Petik 2. Gu Han menatapnya sekilas dan berkata, kakak magang senior, menurutmu apakah aku punya kesempatan untuk memenangkannya? Kakak magang senior itu tersedak ketika mendengar itu. Dia sangat ingin mengatakan bisa, tapi dia tahu bahwa jika tidak ada yang terlalu tak terduga terjadi, Gu Han mungkin tidak bisa mengejar Ye Yuan selama sisa hidupnya. Perbedaan di antara mereka sama sekali tidak bisa dibuat oleh kerja keras. Gu Han tiba-tiba berbalik dan berkata kepada pria yang menggenggam pedang, kakak senior tertua, harta berharga yang muncul kali ini, saya ingin pergi juga. Pria yang menggenggam pedang itu tidak terlalu terkejut dan berkata sambil tersenyum, saya tidak keberatan.
Tapi, itu masih membutuhkan persetujuan guru. Petik 2. Guhan mengangguk, berbalik, dan pergi. Koma, cek-cek, Penatua Ye adalah Penatua Ye, benar-benar terlalu mengesankan. Iya, anak itu pamer beberapa hari ini. Tidak hanya Penatua Ye membuatnya brutal hingga menangis, dia bahkan membuatnya mengakui kesalahannya dengan patuh. Artinya, saya yakin. Petik 2. Apapun jeniusnya, begitu mereka bertemu Penatua Ye, itu adalah tragedi. Haha, Penatua Ye hanyalah seorang pembunuh jenius. Di masa lalu, Song Qiang seperti ini. Sekarang, Guhan ini juga seperti ini. Petik 2. Koma, berita tentang Ye Yuan yang menyiksa Guhan hingga menangis membuat semua orang berbicara dengan penuh semangat. Mengobrak-abrik Guhan berada dalam harapan semua orang. Namun mereka tidak pernah mengira bahwa Guhan benar-benar berinisiatif untuk mengakui kesalahan pada akhirnya, sikapnya yang tulus. Benar-benar seorang yang keras kepala dan jenius yang sulit diatur, ini hanya membuat rahang orang jatuh. Di gedung sudut, Ling Zikun akhirnya menghela nafas panjang dan berkata kepada Ruosu, "Oh, Ruosu, sudah hampir waktunya. Kita juga harus membicarakan bisnis." Petik 2.